Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Sulistioningsi, NIM 411887 dari kelas B Ekonomi Syariah angkatan 2018. Maksud dan tujuan pembuatan video kali ini yaitu guna menjawab pertanyaan ujian tengah semester ganjil mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah yang diampu oleh Bapak Bahtiar Effendi, Magister Ekonomi. Pertanyaan yang pertama yaitu asas-asas akad syariah. Asas-asas akad syariah menurut pasal 21 kompilasi hukum ekonomi syariah, yaitu yang pertama ada ikhtiyari atau sukarela, bahwasanya setiap akad itu dilakukan oleh para pihak yang memiliki kehendak sehingga terhindar dari keterpaksaan karena tekanan dari salah satu pihak maupun dari pihak yang lainnya. Dengan kata lain, kerelaan dari pihak yang berakad ini merupakan jiwa dari suatu perjanjian dan dianggap sebagai syarat terwujudnya suatu transaksi. Apabila kontrak akad ini tidak terpenuhi, maka kontrak akad yang telah dilakukan ini menggunakan cara yang batil atau tidak sah. Contohnya yaitu si A dan si B. Si B ini dipaksa oleh si A untuk menjual rumahnya, dan di dalam hukum Islam, jual beli yang mengandung keterpaksaan ini tidak sah hukumnya, sehingga akad ini bisa dikatakan sah apabila si B ini memang mempunyai kemauan dari dirinya sendiri untuk menjual rumahnya, bukan karena keterpaksaan tekanan dari si A. Asas yang kedua yaitu asas amanah atau menepati janji, bahwasanya setiap akad itu wajib dilaksanakan oleh pihak yang melakukan akad sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan atau telah ditetapkan oleh yang bersangkutan, dan pada saat itu juga terhindar dari cedera janji. Masing-masing pihak harus beritikat baik dalam melakukan akad dengan pihak lain, dan tidak dibenarkan jika dari salah satu pihak itu melakukan eksploitasi terhadap ketidaktahuan mitranya itu. Asas amanah ini merupakan asas yang bergantung pada kepercayaan dari pihak lain. Dalam hukum Islam, bagi pihak yang lebih mengetahui informasi mengenai suatu bidang perjanjian, maka ia harus atau berkewajiban untuk menyampaikan informasi sejelas-jelasnya kepada pihak yang tidak banyak mengetahuinya. Contohnya yaitu al-wadiah atau jasa penitipan barang atau uang atau yang lainnya. Berarti si pihak yang diberi kepercayaan ini harus menepati janji bahwa ia itu akan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan dari barang atau uang yang telah dititipkan kepadanya itu. Yang selanjutnya adalah asas ikhtiyati atau kehati-hatian, bahwasanya setiap akad itu harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang serta dilakukan dengan cermat. Contohnya yaitu jual beli online. Kita sebagai pembeli misalnya, kita itu harus cermat, harus berhati-hati dalam memperhatikan spesifikasi, memperhatikan deskripsi barang yang ingin kita beli agar kita itu tidak merasa dirugikan pada saat barang sudah sampai di tangan kita, namun barang itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita lihat pada gambar yang tertera di situ. Lalu yang berikutnya ada asas luzum atau tidak berubah, bahwasanya setiap akad itu dilaksanakan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat sehingga tidak mengandung atau sehingga tercegah dari praktek spekulasi atau maisir. Contohnya yaitu pada akad musyarakah, yaitu yang memiliki ketentuan bahwa keuntungan itu dibagi secara bersama atau sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Jadi apabila pada saat pembagian keuntungan itu harus diperhitungkan dengan cermat, dengan teliti, agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Yang berikutnya yaitu ada asas saling menguntungkan, di mana setiap akad itu dilakukan untuk memenuhi kepentingan dari masing-masing pihak yang berakad, serta untuk menghindari terjadinya praktek manipulasi atau merugikan orang lain atau pihak yang lainnya. Contohnya karena asas saling menguntungkan ini merupakan asas atau prinsip yang mengedepankan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Contohnya yaitu seperti jual beli online.
si penjual ini harusnya mendeskripsikan barang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga tidak merugikan si pembeli saat si pembeli itu membeli produk yang dia jual. Lalu yang berikutnya ada asas taswiyah atau kesetaraan, bahwasanya setiap akad itu, di dalam akad, pihak yang melakukan akad itu memiliki kedudukan yang setara serta memiliki hak dan kewajiban yang seimbang pula. Contohnya itu seperti pada syirkah abdan, yang di dalamnya itu pihak-pihaknya menggabungkan keahlian mereka dan keuntungan dan kerugiannya itu ditanggung bersama. Di dalam syirkah abdan, walaupun keahliannya itu berbeda-beda, tetapi mereka tetap memiliki kedudukan yang setara serta memiliki hak dan kewajiban yang seimbang pula. Yang berikutnya yaitu ada asas transparansi atau terbuka, bahwasannya setiap akad itu dilakukan dengan pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang berakad secara terbuka. Asas transparansi ini juga dapat diartikan sebagai asas di mana akad tersebut itu tidak mengandung tipu muslihat atau kelakuan curang dari pihak yang berakad itu. Contohnya transparansi itu seperti penjual melakukan itu jual beli online, si penjual itu tidak boleh menutup-nutupi apabila ada barang yang cacat, tidak boleh menutup-nutupi kekurangan barang tersebut. Si penjual itu harusnya itu mendeskripsikan, harus menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi pada produk yang akan ia jual itu, dari kekurangan, dari spesifikasilah dari benda itu, dari benda ataupun barang ataupun produk yang ia jual itu. Lalu yang berikutnya ada asas kemampuan, bahwasanya setiap akad itu dilakukan oleh pihak-pihak yang mampu sehingga terhindar dari keberatan atau memberatkan dirinya itu. Contohnya yaitu ketika kita ingin membeli sesuatu, maka belilah sesuatu itu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Misalnya kita ingin membeli bunga atau buket bunga, misalnya harganya 100.000, namun kita hanya mampu membayar 80.000. Jadi kita harus lebih baik kita mencari buket bunga itu yang lebih murah dari yang harga 100.000 itu, karena kemampuan kita hanya mampu membayar 80.000. Lalu asas berikutnya yaitu asas itikat baik. Asas itikat baik ini berarti bahwa setiap akad itu dilaksanakan untuk menegakkan kemaslahatan serta tidak mengandung unsur jebakan atau perbuatan buruk yang lainnya. Contohnya, tidak ada tipu menipu di dalam melakukan akad transaksi, seperti kita menipu bahwa misalnya barang yang kita sampaikan itu barangnya itu bagus, lalu tidak ada cacat, tapi sebenarnya barang itu tuh rusak, ada yang cacat, terus gimana ya, tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan, sehingga kita itu menipu si pembeli. Itu tidak boleh dalam hukum Islam, seperti itu. Lalu yang berikutnya ada asas taisir atau kemudahan, bahwasanya setiap akad itu dilakukan dengan saling memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli ataupun transaksi yang lainnya. Seperti yang contohnya itu, biasanya kita dalam melakukan jual beli online tentunya ada ya transaksi pembayaran untuk membayar jual beli tersebut melalui, misalnya si penjual ini maunya atau berkehendak si pembeli mentransfer uangnya untuk melakukan pembayaran melalui ATM BRI, sedangkan si pembeli ini tidak mempunyai ATM BRI, maka ada kemudahan untuk si pembeli ini atau yang akan mentransferkan uang ini bisa melalui BRI Link sehingga tidak memerlukan ATM. Yang berikutnya adalah asas sebab yang halal, bahwasanya setiap akad ini dilakukan tidak melanggar hukum, tidak melanggar syariat Islam, dan tidak melanggar yang lainnya juga. Seperti contohnya, kita itu tidak menjual barang haram, kita tidak menjual hasil curian, itu
tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Untuk yang kedua yaitu 3 kaidah usul fikih. Yang pertama kaidah fikih transaksi yaitu al-batilu layak balul ijazah. Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan. Maksudnya yaitu di dalam hukum Islam jika terdapat akad yang batal maka dianggap akad itu tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada. Jadi akad yang batal tetap tidak sah meskipun salah satunya dari pihak yang berakad itu membolehkan. Lalu contohnya itu lembaga keuangan syariah tidak boleh mengadakan akad dengan lembaga keuangan lainnya yang menggunakan sistem bunga karena sistem bunga sendiri sudah dinyatakan haram oleh DSN. Akad lembaga keuangan syariah bisa dikatakan sah apabila lembaga keuangan lainnya itu mau menggunakan akad yang diberlakukan pada lembaga keuangan syariah yaitu tanpa menggunakan sistem bunga. Yang berikutnya yaitu kaidah fikih pada lembaga keuangan syariah yaitu tabadulu sababil malki katabadulil ain, yang artinya rotasi perputaran kepemilikan sama dengan rotasi perputaran bendanya itu sendiri. Contohnya seseorang pembeli meninggal dunia, lalu objek pembelian atau barang yang dibeli itu dibeli lagi oleh pihak yang lainnya melalui ahli waris, dan apabila harga jualnya itu lebih rendah dari harga awal karena mungkin dijelaskan terdapat cacat kepemilikan, maka akad tersebut tidak sah. Lalu yang berikutnya ada kaidah fikih mal yaitu aklul mali bil batili haramun, yang artinya mengkonsumsi materi yang berasal dari pendapatan yang dilarang oleh syariat adalah haram. Contohnya kita membelanjakan harta yang berasal dari pendapatan atau hasil korupsi, hasil merampok, hasil mencuri, hasil upah zina, hasil keuntungan dari kita menjual barang haram, barang yang dilanggar oleh syariat Islam, itu tidak boleh untuk memakannya karena haram. Lalu soal yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan adam al-tadlis dan adam al-gharar, serta apa yang membedakan dari keduanya. Adam al-tadlis itu berarti bahwa di dalam bermuamalah itu tidak boleh terdapat tipu menipu, karena adam al-tadlis ini merupakan salah satu bentuk penipuan dalam berdagang atau bentuk kecurangan atau ketidakjujuran yang dilakukan oleh seorang penjual dalam menjalankan usahanya. Dan adam al-gharar berarti bahwa dalam bermuamalah ini tidak boleh terdapat adanya gharar di dalam transaksi atau di dalam muamalah, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak ini merasa dirugikan sehingga mengakibatkan hilangnya kerelaan dari salah satu pihak yang melakukan transaksi tersebut. Serta yang membedakan dari keduanya itu yaitu adam al-tadlis sendiri merupakan transaksi yang mengandung suatu hal namun tidak diketahui oleh salah satu pihak, sedangkan adam al-gharar ini merupakan transaksi yang di dalamnya itu mengandung suatu hal tetapi tidak diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana sebuah akad itu bisa dikatakan sah, fasad, dan batal demi hukum. Akad bisa dikatakan sah apabila akad tersebut sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, dan akad bisa dikatakan fasad karena misalnya akad tersebut sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya namun terdapat terdapat segi atau hal lain yang menyebabkan atau yang merusak akad tersebut karena pertimbangan dari maslahat itu. Lalu akad bisa dikatakan batal karena akad tersebut tidak dibenarkan oleh syara dan dipandang tidak pernah terjadi menurut hukum, meskipun secara material akad tersebut sudah pernah terjadi. Oleh karenanya, akad tersebut tidak mempunyai akibat hukum sama sekali. Untuk soal yang terakhir atau soal yang kelima yaitu sebutkan dan jelaskan 9 prinsip utama dalam melakukan muamalah. Prinsip yang pertama yaitu
Harta adalah milik Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari sekian banyak anugerahnya yang telah diberikan Allah kepada manusia untuk kemanfaatan dan kemaslahatan umum atau bersama. Prinsip yang kedua yaitu Allah memberikan kewenangan kepada manusia untuk mengelola hartanya, sehingga manusia itu harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam mencari harta dan dalam penggunaan harta harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu prinsip yang ketiga, bahwa kepemilikan harta itu bukan sebagai tujuan, namun sebagai sarana untuk menikmati atau untuk menggunakan perhiasan dunia yang telah Allah berikan kepada hambanya melalui rezeki yang baik, melalui rezeki yang halal, dan juga sebagai sarana untuk mewujudkan maslahat umum. Dan untuk prinsip yang keempat yaitu kebolehan untuk mengembangkan harta dan larangan untuk memonopoli serta untuk menimbunnya. Prinsip ini menjelaskan tentang memperluas cakupan manfaat harta agar bisa dirasakan oleh orang banyak. Prinsip yang kelima yaitu pencatatan proses transaksi. Pencatatan proses transaksi ini merupakan salah satu upaya dalam penjagaan sebuah akad atau transaksi agar terhindar dari terjadinya sengketa, lupa, kehilangan atau yang lainnya, sehingga syariah ini memerintahkan melakukan autentifikasi melalui pencatatan, kesaksian, dan jaminan gadai dalam menjaga setiap hak dari pemiliknya. Lalu prinsip yang keenam yaitu mencari harta dan mendistribusikannya dengan cara yang halal. Islam mengharamkan setiap usaha untuk mendapatkan harta dengan yang menimbulkan kedengkian, menimbulkan curang, dan bertindak culas. Sebagaimana Islam telah mengajarkan untuk berlaku adil dalam bermuamalah serta membelanjakannya sesuai dengan syariat Islam atau tidak melanggar syariat Islam. Lalu prinsip yang ketujuh yaitu haramnya riba dan mendapatkan harta dengan cara yang batil. Riba itu diharamkan karena penguasaan hak orang lain tanpa cara yang benar, dan dilarangnya mengambil harta dengan cara yang batil karena akan menimbulkan permusuhan dan kebencian di dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang prinsip yang berikutnya atau prinsip yang ke-8 yaitu proporsional dan adil dalam pendistribusiannya. Seorang muslim tidak boleh berlebihan dalam menggunakan hartanya. Ia harus menggunakan hartanya dengan tepat guna dan tepat sasaran serta terhindar dari sikap berlebihan dan menyepelekan. Lalu untuk prinsip yang terakhir yaitu jujur dan amanah. Prinsip ini sangat penting dalam bermuamalah karena dalam bermuamalah ini selalu dibutuhkan sikap jujur, selalu dibutuhkan sikap yang amanah. Implementasi dari prinsip jujur dan amanah ini adalah tidak mengambil keuntungan yang berlebihan atau tidak mengambil keuntungannya berlebihan dari apa yang seharusnya, dan tidak mengambil hak orang lain atau mengurangi hak orang lain dari apa yang seharusnya. Sekian jawaban yang bisa saya berikan untuk pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah ganjil yang diampu oleh Bapak Bahtiar Effendi ME. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dari tutur kata saya dalam menyampaikan jawaban dari saya itu. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.